metodenya lewat A, B, C, D, E gitu ya. Atau misalnya sekolah-sekolah yang udah punya dapur yang bagus langsung didata. Misalnya yang tadinya kayak misalnya yang lagi dibahas di Kompas gitu ya. Itu ada sekolah SDN Muhammadiyah 1 Ketelan di Surakarta. Itu dia udah secara mandiri bikin dapurnya sendiri. Kepala sekolahnya secara kreatif bikin dapurnya sendiri, ngumpulin dari orang tua murid, dikasih pelatihan juga segala macam si personel di dapurnya. Lalu si kepala sekolah itu narik uang 10.000 dari masing-masing siswa per hari gitu untuk makan siang yang mereka sediakan. Dalam hal ini mereka sudah mandiri nih ngelola makan siangnya kira-kira gitu. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa kalau memang pemerintah bukan mengadakan proyek, pengen itu jadi program, nah kasih aja uangnya, uang yang ada di pemerintah sekarang nih, dikasih ke sekolah ini. Berapa siswanya? Misalnya 200. Ya udah, berarti 200 kali 10.000 dikasihlah ke sekolah ini. Jadi sekolah ini nggak perlu lagi narik dari orang tua murid. Ini dikasih nih, das gitu. Dah terserah kelola, sekolahnya dibebaskan untuk mengelola misalnya gitu. Atau kayak PMTAS di Jakarta, dikasihlah ke orang tua murid yang ngelolanya sendiri. Ini PMTAS kan udah jalan di Jakarta kemarin dari 2019. Dan PMTAS ini kalau dicatat adalah programnya Pak Prabowo juga yang diminta ke Anies Baswedan. Waktu itu namanya Revolusi Putih, di mana eh, Pak Prabowo lewat Pak Hasim bilang ke Pak Anies ini semua anak di Jakarta harus dikasih susu. Oke, namanya Revolusi Putih, dijalanin setahun, setelah dievaluasi nggak bisa dikasih susu karena kan ada di Indonesia itu kan ada laktos intoleran atau intoleransi laktosa misalnya, ada alergi dan macam-macamnya, dan nggak bisa di custom karena pengadaannya terpusat, sehingga pada akhirnya PMTAS ini bekerja sama dengan orang tua murid, komite sekolah, orang tua murid untuk akhirnya nanti mengadakan dapurnya sendiri, masak sendiri buat dikasih ke anak-anak. Mirip lah kira-kira, tapi ketika